Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tulus Indah Hutami. Saya dari PEBI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Islam dan Prodi Perbankan Syariah. Oke, saya akan menganalisis usaha UMKM secara studi kelayakan bisnis. Dosen pengampu kita yaitu Bapak Rahmat Putra Ahmad Hasibuan, MSI. Oke, kita langsung saja masuk pembahasannya. Langsung kita masuk menganalisis UMKM secara studi kelayakan bisnis. Oke, usaha yang akan saya jalankan ini yaitu usaha keripik ubi ungu. Kenapa saya memilih keripik ubi ungu ini? Karena banyak banget ditemukan di masyarakat dan mudah dicari bahan utamanya. Oke, langsung kita masuk pembahasan. Ubi ungu adalah salah satu jenis tanaman yang berasal dari akar dan sangat mudah untuk tumbuh di berbagai daerah di Indonesia. Ubi ungu ini dapat dan diolah berbagai jenis makanan seperti makanan pokok dan makanan ringan. Seperti yang saya mau rencanakan ini yaitu makanan ringan ubi ungu. Ubi ungu yaitu keripik ubi ungu. Usaha yang dijalankan keripik ubi ungu ini adalah salah satu usaha kuliner yang tidak terlalu banyak mengeluarkan modal usaha. Ditambah lagi bahan utamanya ini sangat mudah didapat dan harganya juga mudah terjangkau, sehingga produksi ini dapat dijual dengan harga yang murah, insya Allah. Ini baru rencana, usaha saya ini baru rencana. Kita langsung aja bahas ke aspeknya langsung. Aspek hukum. Secara hukum, saya berencana untuk meminta surat perizinan usaha rumah tangga dan serta meminta logo halal gitu ke MUI itu, karena saya mau rencana memasarkan secara nasional. Oke, yang kedua kita pembahasan yaitu aspek pemasaran. Aspek pemasaran ini itu pembuatannya tidaklah sulit, lantaran bahan baku mudah dicari. Produk keripik ungu ini mudah banget dicari. Yang pertama ya ubi ungu itu sendiri, gula pasir, kapur sirih, minyak goreng, dan air. Oke, kita masuk ke aspek ketiga, itu aspek penjualan. Kalau aspek penjualan, saya sendiri mau rencana secara online sesuai pemesanan, bekerja sama dengan media sosial yang lain. Kenapa saya memilih aspek secara online? Itu memudahkan dan tidak mengganggu perkuliahan saya, dan juga insya Allah rencana ini semoga terlaksana gitu. Semoga saya bisa membuka usaha keripik ubi ungu ini. Oke, kita masuk ke aspek keempat. Aspek keempat itu keuangan. Aspek keuangan, yang pertama kita bahas bahan dulu. 1 kilo itu untuk ubi ungu adalah 5.000, dan 1 kilo gula pasir itu 16.000, dan 1 saset kapur sirih itu 2.000, air bersih gratis, dan minyak goreng itu sekitaran 22.500. Oke, untuk perlengkapannya kita masuk perlengkapan. Label untuk 5 lembar itu 3.000, sarung tangan plastik itu 2 itu 1.000, dan cup plastik 10 pack itu 8.500. Oke, masuk biaya lain, transportasi itu 5.000, isi ulang gas itu 18.000, kuota internet itu 78.000 untuk 15 giga. Karena kita fokus ke secara online, kita butuh kuota internet yang lumayan. Oke, yang keempat itu peralatan yang pertama kita butuh adalah pisau, wajan, mesin pemotong, ember, dan sikat. Kalau mesin pemotong kita harus beli itu sekitaran, untuk yang plastik itu sekitar 10.000, dan sikat itu 3.000. Kenapa kita butuh sikat? Karena rencana kulit yang ubi ungu itu kita sikat bersih-bersih dan kita pakai, tidak terlalu banyak mengeluarkan amdal. Oke, untuk selanjutnya itu kita bahas dulu penjualannya. Itu rencana saya penjualan itu 100 gram itu untuk dijual 17.000, dan 25 gram itu 1.000.
Oke, kita langsung bahas ke keuntungan. Keuntungan kotornya saya hasilkan itu 255.000, dan jumlah modal yang saya dapatkan modal saya itu sekitaran 155.500, dan keuntungan yang saya dapat itu 59.530.000 sesuai kita pesanannya itu untuk satu produksi. Selanjutnya aspek kelima, aspek manajemen. Kita masuk ke aspek manajemen, itu rencana target pasar. Kita semua kalangan, kita nggak ada untuk pemisah, itu semua kalangan. Itu tugas tanggung jawab, itu rencana saya bekerja sama dengan teman saya, itu 2 orang. Itu saya sebagai owner dan teman saya itu sebagai produksi. Untuk modalnya kami berencana untuk meminjam ke bank. Itu baru rencana. Itu untuk selanjutnya aspek operasi dan teknik. Oke, kita operasinya akan dilaksanakan di kosan saya sendiri. Yang kedua, secara teknik penjualan, kami secara teknik penjualannya sejak awal tadi secara online, yaitu bekerja sama dengan Shopee, Lazada, Tokopedia, dan kami juga rencana mau ke itu di media sosial seperti IG, Instagram, dan WA, Facebook. Oke, selanjutnya kita bahas ke aspek AMDAL. Oke, kan banyak banget kan AMDAL itu, banyak kerugian. Oke, kita bahas ke aspek AMDAL. Kami tidak akan menggunakan bahan-bahan kimia, jadi AMDALnya kita bersih. Kita semua produksinya insya Allah kita pakai semua, dan gitulah. Oke, untuk selanjutnya aspek terakhir, aspek sosial. Kita karena aspek sosial itu kita bekerja sama dengan Shopee, Lazada. Kalau bahas keuntungan, kita sama-sama dapat keuntungan, kita sama-sama dapat kerugian gitu. Oke, terima kasih kepada teman-teman telah mendengar penjelasan saya. Semoga paham dan semoga menjadi inspirasi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.